merupakan mobil yang terkenal dengan muscle car. Tapi itu dulu. Seperti apa sekarang? Ini adalah Mustang Mach-E. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Sejarah Mustang. Kami pernah buat sejarah Mustang ketika kami mereview Ford Mustang 6 tahun yang lalu. Nonton apabila Anda ingin nonton. Namun kami akan ceritakan kembali sejarahnya. Hingga akhirnya Ford memutuskan untuk membuat suatu crossover yang menyetrum ini. Mustang sebenarnya bukan terinspirasi dari kuda yang sekarang kita lihat di logonya. Kuda yang berlari kencang. Tapi dulu Vice President Ford, Lee Iacocca, mengambil nama dari sebuah tim football university dengan nama SMU Mustang. Menurutnya, tim football tersebut terkesan ringan, cepat, dan sporty. Kemudian, kenapa logonya menjadi kuda? Terinspirasi dari seorang peternak kuda poni. Tapi entahlah, masih banyak yang beredar rumor lain mengenai nama Mustang dan logo kuda yang berlari kencang ini. Kenapa juga bukan kuda yang duduk? Bisa jadi sarung. Anyway, Mustang generasi pertama ini muncul di tahun 1964 sampai dengan 73. Ya, punya umur yang panjang karena saking lakunya. Hingga akhir generasi pertama ini, Ford Mustang laku hingga lebih dari 400.000 unit. Luar biasa. Juga muncul di film-film besar seperti di James Bond, Goldfinger. Dan juga versi fastback ada muncul di film Bullitt. Kemudian tahun 1974 muncul generasi kedua yang bentuknya menjadi lebih kecil dari generasi sebelumnya. Karena Mustang harus berkorban karena krisis ekonomi. Sehingga Mustang pada saat ini dijuluki dengan upscale economy car. Yes, Mustang yang mengejar keiritan bahan bakar yang itu. Pada tahun 1979 hingga 1993, generasi ketiga Mustang menjadi Mustang dengan produksi terpanjang dengan bentuk yang menurut kami paling tidak enak dilihat dari semua generasi Mustang yang pernah ada. Seperti kehilangan jati dirinya sebagai muscle car. Dan diperparah pada generasi keempatnya tahun 1994 sampai 2004 bentuknya jadi lebih ke Mazda-Mazdaan yang dikupekan. Hingga akhirnya di tahun 2005 Ford Mustang bangkit lagi. Kembali ke desain retro modernnya. Yes, bentuknya menjadi bagus lagi. Zaman Shelby Cobra dan model Bullitt Fastback dibuat lagi. Kemudian pada tahun 2015 generasi ke-6 Mustang pun lahir. Bentuknya masih mempertahankan model retro style original Mustang zaman dulu. Namun dengan headlamp yang lebih sipit. Pada masa inilah Mustang Mach-E elektrik lahir di tahun 2021. Dan uniknya Mustang Mach-E ini bukan diproduksi di Amerika, melainkan di Meksiko. Menarik sekali. Suatu crossover dari Mustang yang pertama. Ford Mustang terbaru. Iya, Mustang yang tadinya muscle car, menggiurkan, rear wheel drive V8, sekarang menjadi mobil listrik, SUV pula. Tapi ini seperti mobil lain yang memakai nama Mustang. Makanya Mustangnya enggak hanya Mustang, dia bilangnya Mustang Mach-E. I-nya untuk elektrik. Dan untuk Ford Mustang yang ini Mach-E 4X. 4 ini berarti all-wheel drive dan X-nya berarti extended range. Di bawah ada baterai 88 kWh yang bisa membawa mobil ini dari 100% baterai sampai 0 dalam 540 km. Ada motor nyala. 540 km itu bisa sampai ke Semarang lebih. Harley. Kita berada di Moto Village ya, emang banyak tempat-tempat motor ya. Ini yang salah, Moto Village. Kalau Anda tertarik mobil ini, datang aja ke Moto Village, tanya sendiri. Motor listriknya 346 horsepower total kombinasi dan torsi maksimalnya adalah 580 Nm. Cukup bertenaga ya. 0 ke 100 km per jam mobil ini dalam 4,8 detik. Kenceng, tapi ya nggak kayak Tesla yang 3 detik, 2,5 detik, nggak. Ini kenceng aja. Masih Mustang dengan grill bentuknya gaya Mustang, tapi ini bukan grill, ini tutupan plastik biasa. Grill yang sebenarnya itu ada di bawah. Ini ya. Ini sekarang tertutup karena tidak butuh udara masuk.
Ketika butuh udara masuk, misalnya untuk pendinginan AC dan lain-lain, dia akan terbuka. Seperti pada EV6 dan Ioniq 5. Nah ini grillnya ini, karena dia bentuk aksen jadi ada hitam-hitam gini, mobilnya jadi kayak pakai kumis. Dan bentuk lampunya semua kombinasi grillnya di Mustang-Mustang-kan, SUV elektrik ini. Nah ini logo kuda Mustangnya, ini dikasih garis-garis gitu biar ada berkesan listriknya, jadi kayak kuda listrik. Ini kan chargernya, ini ada fast chargingnya di bawah. Ini ada tulisan horsepower. Dengan yang fast charging bisa sampai 150 kW ngecharge-nya. Jadi teorinya sebelum sejam udah penuh. Kalau pakai 150 kW. Karena ini adalah yang premium. Lihat nih velgnya. Velgnya ini 19 inch saja. Dengan ukuran ban 225 lebarnya dan tebalnya 55. Ini rem besar sekali, padahal ini mobil listrik. Mobil listrik biasa mengandalkan regenerative braking, tidak terlalu mengandalkan rem. Cuma ini begitu ngerem pasti kuat sekali karena ini diameter rem depannya besar sekali. Dan ini kalipernya, remnya itu Brembo. Makanya merah gini kali. Brembo. Sekarang kita ukur panjangnya. Oh nggak nyampe 5 meter nih. 4.739 mm. Kemudian wheelbase-nya 2.984 mm. Wheelbase-nya itu memang agak panjang, tapi nggak sepanjang Ioniq 5. Terus kita bisa lihat atap-atapnya ini full kaca sampai belakang sini panoramik, tapi nggak bisa dibuka tutup. Kaca aja, seperti di Tesla. Dan ini adalah bagian unik dari Mark E, yaitu pintunya. Seperti Anda lihat, ini tidak ada handle pintunya sama sekali, bersih. Bagus ya mobil gini, kelihatan bersih banget. Cara buka pintunya itu pakai tombol ini. Ya, yang penting kita kantongin kunci seperti biasa. Kuncinya ini kuncinya agak-agak Ford sekali. Ini kunci Ford pada umumnya. Jelek sekali. Kecil sih, enteng sih, bisa masuk kantong gitu nyelip. Ya baru enggak, bukan Mark E. Nih buka pintunya dipencet. Ini. Toeng. Nah ini ada handle pegangan. Kita tarik aja dan pintu terbuka. Ya, nutupnya nggak ada soft closing, nggak ada apa. Ini apakah ini bisa jadi drag angin? Enggak, karena katanya sudah karena ada spion ini jadi aman, nggak bikin drag. Nih, kalau kita buka segini, itu nggak bisa ditutup. Kecuali kalau kita buka dulu dikit, kemudian tutup, baru bisa. Safety kali ya, biar orang nggak kejepit gitu. Anti dendimas. Di belakang sama sekali tidak ada pegangannya, bersih aja, cuma ada tombol begini. Desainnya itu bukanya ditarik sini. Sudah didesain begitu karena ini ada karetnya. Nah karet ini buat tangan kita narik pintunya. Dari sini sampai sini. Dan pada pintu yang belakang juga sama, begitu kita buka dikit begini, itu nggak bisa ditutup, harus dibuka segini. Kunciannya lepas, baru bisa ditutup. Ini bagian menarik juga. Ini terinspirasi dari Mustang terdahulu yang namanya fastback. Fastback, cuma sebenarnya atapnya itu di sini, bukan di sini. Mereka mendesain sedemikian rupa, jadi seperti fastback. Aslinya atapnya itu ada di sini, berwarna hitam. Makanya ini two-tone, atasnya hitam, bawahnya merah. Ini jadi seperti kamuflase atapnya. Nah ini membuat mobil SUV kekupe-kupean menjadi punya headroom di belakang. Biasanya kalau yang namanya coupe-coupe itu pasti nggak ada headroom belakang. Kalau ini ada, nanti nonton video ini sampai habis, kami juga coba duduk di dalamnya. Masih ada ciri khas Mustang sekali dengan 3 lampu seperti ini. Nah ini kalau dinyalain lampu sen atau hazard, model sennya berlari-lari. Nah ini sama ada logo kuda juga yang ada garis-garisnya seperti listrik. Dia ada bilang all wheel drive. Nggak ada tulisan apa-apa di sini. Dulu kami pernah tidak bisa parkir di suatu parkiran depan mall gara-gara harus mobil supercar saja yang parkir. Kemudian kami lihat ada Mustang di situ. Kami tanya ke security-nya, saya mau parkir, kami lagi naik Mercedes coupe 2 pintu. Mau parkir sini boleh? Dia bilang nggak boleh, ini khusus supercar. Mobil apa aja yang boleh? Ferrari boleh. Itu bukan Ferrari, itu Ford. Oh enggak, itu Ferrari Pak. Itu Ford, Ferrari Pak. Jadi kuda yang lagi berlari sini begini sama yang jingkrak itu beda ya. Bagasinya bukanya dipencet di bawah tombol dengan power tailgate.
Power kok, cuma mesti ditarik dikit gitu. Iya, nggak cuma dipencet terus langsung kebuka. Bagasinya lega sekali. Ada 12 volt power outlet di sini. Ada lampu lagi di belakang. Ada kantong-kantong pinggir-pinggir kecil-kecil di bawah. Ada ruangan besar lagi dengan tire repair kit. Terus ini tentu jok belakang masih bisa dilipat. Menghasilkan luasan yang rata lantai. Ini ada penutupnya juga, penutupnya model lemes begini, aneh, ya terlihat jelek, tapi ini berfungsi sekali kalau misalnya kita bawa barang-barang yang lebih tinggi, tanpa mesti ngebuka-buka ini, udah aman, karena barangnya akan ngedorong seperti ini. Portal gate. Karena ini adalah mobil listrik, depan kan nggak ada mesin. Terus apa di balik kap mesin depan? Kita buka. Bukaannya tuh ada di sebelah kiri, karena ini mobil ini basicnya adalah mobil setir kiri. 2 kali tarik seperti BMW. Ada bagasinya yang cukup lega dan ada dividernya. Dividernya bisa copot pasang kelihatannya. Kelihatannya ya, nggak tahu aslinya. Bisa, pasti bisa. Ini ada klip-klipnya. Lega depannya. Kita bisa naruh segala macam dokumen dan lain-lain. Ini mungkin Eki dimasukin sini mungkin muat kalau divider ini copot. Lipat-lipat dikit. Jangan-jangan kita masih butuh dia buat video. Dia bisa kabur kan, Pak? Bisa kabur. Oh. Iya. Jadi ini karena ini mobil berasal dari Amerika. Itu ada tombol emergency membukanya. Jadi kalau misalnya menculik orang, taruh dalam sini, orang itu bisa membuka dengan pencet tombol ini. Menculik Eki ya, orang nggak sembarang orang, Eki ya. Si Mamang gitu nggak muat. Karena ini mobil listrik juga, hanya ada air kecerutan emang. Kecerutan. Udah nggak ada lagi, kontrol-kontrol lainnya ada di dalam sini, mungkin bengkel yang mengerjakan. Di atas ada logo Mustang lagi, lihat nih. Nah ini bagian yang tricky. Ini dikeluhkan juga di luar negeri. Nutupnya setengah mati susahnya, harus ditutup keras sekali. Sekarang kita di belakang. Di belakang posisi nyetir kami, tinggi kami 174. Surprisingly lega. Jarak dengkul dengan jok depan jauh nih, hampir sejengkal, kaki masih bisa masuk walaupun di bawah ini ada baterai yang besar, tuh rata, nggak ada boleh tidurnya. Headroomnya pun masih ada ruangan walaupun nggak lega, tapi masih cukup, kepala nggak kejeduk sama sekali, jauh. Ada armrestnya juga dengan 2 buah cup holder, ada AC, 2 ventilasi AC yang blowernya mungkin jadi 1 di depan yang bisa dibuka tutup, di bawahnya ada colokan USB-C dan USB biasa. Mereka masih berpikir bahwa orang-orang masih pada belum ganti USB-C, maka ditaruh USB biasa. Sini ada kantong-kantong, door trim juga masih ada tempat-tempat, ini bisa naro-naro. Terus empuk-empuk, ini empuk semuanya, empuk. Ini grill speakernya bagus ya. Duduknya juga walaupun agak tegak tapi nyaman. Terus nggak claustrophobia karena ini kaca semua di atas. Nggak tahu panas apa enggak ya kalau terik matahari Jakarta gitu. Karena Jakarta lagi hujan dan macet terus sih, nggak ada terik matahari. Kalau duduk tengah, apa yang terjadi dengan seat belt 3 titik masih nyaman juga kok, masih oke. Iya, ini kaki tuh masih bisa masuk tuh. Nah, lewatnya enak tuh, nggak nabrak-nabrak. Bagus. Ini plastik, nggak apa-apa. Penting pintunya empuk. Nah, buka pintunya itu sama nih depan dan belakang. Itu model kayak Volvo zaman dulu tuh di kebelakangin begini. Oke, kita pindah ke depan. Nah, ini khas mobil-mobil Amerika, suka ada yang pakai begini-gini nih. Ini adalah kode untuk buka pintu tanpa kunci. Jadi pencet-pencet kode-kode itu bisa, dan ini akan menyala kalau misalnya kita mendekat. Di Amerika sana juga sebenarnya nggak perlu kunci seperti ini karena bisa buka tutup mobil dan nyalain mobil jalan tuh pakai handphone saja, pakai aplikasinya Ford. Di sini nggak tahu deh. Kita harus beli dulu untuk tahu. Wuhuu, Mustang. Kami senang Mustang itu waktu kami ke Amerika itu berkeliaran di mana-mana. Cuma belum pernah kami masuk ke dalamnya. Akhirnya sekarang pertama kali kami duduk di Ford Mustang Mach E. Dashboardnya sangat unik sekali. Meja dashboardnya belah tengah gitu modelnya. Instrumen clusternya kecil dan di tengah ada layar yang besar macam Tesla. Kita kontak saja. Tuh nyala. Duh, ada animasi lucu. Ford.
low tire pressure katanya. Ini layar, ada bagian-bagian. Ini adalah bagian navigasi, ini bagian audio, dan yang bawah adalah bagian AC. Nah, bagian AC akan selalu ada di situ terus, jadi kalau kita mau kontrol AC, nggak kebingungan mau kemana. Dan yang paling unik tuh ini dia. Ini adalah lingkaran untuk volume. Volume, ya. Karena jurnalis-jurnalis di luar negeri selalu meminta, oh harus ada putar-putaran volume. Yes, Ford menjawab dengan putar-putaran ini. Dan ini sebenarnya layar yang ditempelin puter-puteran dan ada semacam jarinya di dalam untuk seakan-akan muterin touchscreen ya. Terus tengah ini ada on off-nya juga. Tuh kalau habis dipencet on off-nya ada tring keluar sampai ke pinggir-pinggir. Yang AC-nya tuh dual zone. Ada pemanas kursi, sayangnya tidak ada pendingin. Ada pemanas setir. Defogger depan, defogger belakang. Cukup AC-nya segitu. Nah, ini ada Apple CarPlay yang bisa wireless CarPlay, Android Auto, nggak tahu bisa wireless apa enggak. Nggak terlalu peduli, nggak pakai Android. Charger unreachable. Nah, ini dia ada notifikasi ini. Karena Ford belum punya database charger-charger yang ada di Indonesia. Tapi kalau kita lihat petanya, navigasinya ini keren. Dia ada lingkaran luar begini. Apakah lingkaran luar ini? Ini adalah range yang bisa kita raih. Oke, dari baterai yang ada sekarang. Nih, ini kurang lebih berarti ini makanya Semarang udah lewat nih. Jogja juga udah lewat nih. Berarti kita mungkin bisa nyampe Jogja. Nah, ini ada menu-menu yang tengah tuh untuk infotainment dan yang ini untuk urusan kemobilan. Oke. Driving mode-nya ada 3, Active, Whisper, Untamed. Aneh sekali, kenapa kan normal aja, Eco, normal, Sport gitu ya. Karena Ford sadar namanya itu aneh-aneh, ini ada I-nya untuk keterangannya. Balance drive, fun and engaging. Kalau Whisper itu seamless drive, calm and quiet. Untamed adalah exhilarating drive. Machine and road align as one. Wow, machine and road align. Kayak berpantun gitu loh. Ada kamera 360. Dan dia juga punya fungsi parkir sendiri. Ini ada park assist. Dan ada tombolnya sendiri di sini. Terus menu-menu lainnya. Ada Vale mode juga. Seperti biasa mobil Amerika. Nah, setting di sini setting banyak sekali ya. Kami tidak akan bahas satu-satu kalau nggak videonya kepanjangan. Shifternya model puter-puteran. Nah, puter-puteran ini macam di Wuling, PRND-nya di situ. Tombol di tengah itu bukan untuk parknya tapi untuk L itu low gear. Nggak tahu kenapa ada low gearnya. Apakah ini ada 2 gear? Enggak, ini single gear. Tapi kenapa ada low-nya ya? Bisa aja di regenerative braking-nya bisa diatur. Oke. Regenerative braking-nya ada nggak di sini? Bisa diatur nggak? Ini dia. Ternyata bisa one pedal driving dia. Menarik. Ini ada tombol untuk nyari parkir, ada tombol hazard, dan ada rem tangan jari. Auto hold mungkin nggak perlu karena ada one pedal driving. Setirnya model Ford, kami belum pernah lihat sih Ford dengan setir begini. Jempol kanan untuk urusan audio dan telepon, jempol kiri untuk urusan cruise control, dan ini cruise controlnya adaptive cruise control. Di depan tuh kita nggak kelihatan seperti ada radar, mungkin ada radar ngumpet di depan, tapi yang penting ini bisa adaptive cruise control yang bisa diatur jaraknya dan nyetir sendiri juga ini. Combination switch sebelah kanan untuk urusan wiper, sebelah kiri untuk urusan sen dan high beam low beam. Nah, ini apa? Ini adalah sensor untuk mata kita. Dan ini instrumen clusternya. Instrumen clusternya dia nggak banyak perubahan kalau misalnya kita ubah-ubah driving mode-nya. Tapi instrumen clusternya simple begini ya. Ya, mobil listrik nggak perlu instrumen cluster yang fancy-fancy karena yang butuh cuma kecepatan dan range. RPM nggak perlu, nggak perlu. Oke, sebelah kanan masih banyak tombol-tombol lagi. Ini urusan lampu-lampu, ada auto headlamp-nya untuk menerang gelapkan lampu interior. Terus ini untuk memaksimalkan, kenapa tombol ada di sini ya, heater kaca depan. Ada 3 memory seat, lock unlock-nya ada di sini, tombol biasa, bagus. Electric mirror, dan ini ada child lock yang dipencet di sini. Child lock-nya nggak perlu mechanical dari pintu belakang. Kaca tentu semuanya auto. Nah, ini adalah electric seat ya, electric seat. Ada lumbar supportnya juga bisa diatur, tapi nggak bisa diatur naik turunnya lumbar supportnya. Nah, sayangnya ini electric seatnya tuh hanya bisa naik turun begini aja, dia tidak bisa menaik turunkan bagian depannya. Yap, nggak bisa. Dan ini naik turun ini di sisi depan loh, bukan belakang. Biasanya belakang.
Setirnya tentu bisa tilt yang agak berat dan teleskopik. Enteng banget teleskopiknya. Menghasilkan posisi duduk yang pas. Kepraktisan, pintu kantong-kantong banyak. Ini jangan taruh barang karena ini buat buka pintu. Ada 2 buah cup holder. Di sini ada wireless charging, ini ada tempat naruh-naruh lagi. Nah, di tengah ini armrest. Armrest kita bisa angkat, di bawah ada tempat untuk naruh-naruh lagi dan 12 volt power outlet. Di depan sana juga ada USB-C dan USB biasa. Ini bagus tuh. Kemudian lacinya biasa aja. Apanya bolong? Oh, bolong ya? Oke. Terus ada penyimpanan lagi di bawah sini nih. Ini bolong. Kita bisa naruh macam-macam lagi di bawah sini. Kenikmatan mobil listrik tuh lebih bisa fleksibel, naruh segala macam-macam sehingga bisa memaksimalkan akomodasi. Ya. Dashboardnya, enggak deh, ini keras dashboardnya, baru enggak. Tapi pintunya empuk-empuk. Gimana ada bagian fabrik-fabrik lucu deh. Ini kami tidak suka, ini nggak tahu berusaha jadi karbon apa gimana ya. Ini kulit dengan jahitan asli merah. Jok kulit, jahitan merah, setirnya juga kulit dengan jahitan merah. Dan visor, ini biasanya ada. Kalau Amerika tuh suka lucu-lucu, oh nggak ada lagi. Ada tempat kacamata, lampu baca. Terus ini panoramic roof yang sangat besar yang tidak bisa dibuka, hanya buat pajangan aja. Nggak tahu tuh panas apa nggak kalau siang, yang pasti kabinnya jadi terang kalau misalnya siang hari. Oke, itu saja videonya overall mengenai Ford Mustang Mach-E, mobil elektrik yang membawa-bawa nama Mustang. Apabila Anda fanatik dengan Ford Mustang, ya mobil ini bisa menjadi salah satu koleksi Anda. Tapi jangan kaget, karena mobil ini jauh dari istilah muscle car yang pakai mesin monster, knalpot blar-blaran, dan memacu adrenalin. Goodbye. Namun, mobil ini malah menawarkan kepraktisan multifungsi sebagai crossover, keiritan energinya, dan ramah lingkungan. Mustang yang paling berbeda dengan leluhurnya. Mustang yang berbeda ini bisa Anda beli di Moto Village. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Nesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.